Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih lagi puasa jawab. Salam. Lemes banget. Daun salam, daun suci. Cakep. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam semoga bisa berangkat haji. Mau nggak berangkat haji? Naik pesawat. Masya Allah. Dulu Kak Amal waktu kecil dek, kalau ada pesawat di atas, lari keluar. Kapal minta uang. Kapal minta uang. Kalau orang Cianjur bilangnya kapal ya, padahal kapal itu di laut, betul nggak? Ya Allah, yang jawab salam semoga bisa berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah agak rame dibanding yang pertama, betul? Yang pertama, Assalamualaikum. Salam. Berangkat haji. Waalaikumsalam. Boleh pantun lagi enggak? Boleh. Daun salam, daun kentang. Yang jawab salam lunas hutang. Amin. Teman-teman, hutang ini kalau tidak dilunasi berbahaya. Kenapa? Kalau di dunia kita punya utang, ditagih terus, malu, kita bisa utang lagi kepada orang yang belum pernah kita pinjam, betul nggak? Bayar utang ini. Jadi ada istilah lagu, tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang, gitu ya. Pinjam yang satu, lunasin yang satu, pinjam yang satu, lunasin yang satu. Coba kalau nanti di akhirat meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman dikafani, dimandikan, disolatkan, digotong ke kuburan. La ilaha illallah. Masuk ke kuburan, teman-teman, akhirnya dunia hancur. Hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saat bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan dari perut bumi dikeluarkan lahar, dikeluarkan batu, dikeluarkan air, dikeluarkan gunung, dikeluarkan. Mau lari kemana? Nih dunia ini hancur deh. Rata, barulah manusia mempertanggungjawabkan amalnya. Amal baik dapat surga, amal buruk dapat neraka. Nauzubillah. Ini ada orang yang mau masuk surga tapi punya utang, kebaikannya bisa diambil dan dibayarkan untuk bayar utang waktu di dunia nggak lunas. Rugi tidak? Rugi tidak? Rugi. Kenapa? Karena kebaikannya yang seharusnya menghantarkan ke surga tidak jadi gara-gara utang yang belum lunas. Berat. Makanya utang ini di dunia harus dilunasin. Amin. Mudah-mudahan lunas hutang, amin. Ya Allah, yang jawab salam insya Allah lunas hutang. Teman-teman, siapa tahu orang tua kita punya utang. Kalau kita jawab insya Allah utangnya lunas, amin. Tolong bantu jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kita cintai, yang kita hormati, orang tua kita, ketua DKM dan panitia yang hadir di depan ini, kita doakan panjang umur, amin.
Kita doakan Allah berikan rezeki yang barokah, amin. Dan adik-adik, ibu-ibu yang hadir di sini, semoga Allah kumpulkan di surganya nanti, amin. Teman-teman, Kak Mal berangkat dari Cianjur jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Naik ke puncak. Di puncak alhamdulillah biasanya macet, izin Allah lancar. Jadi tadi Kak Mal zuhur itu persis di kebun teh. Ada masjid di sana, enak banget. Terus Kak Mal lihat gunung, masya Allah indahnya luar biasa. Itu pemandangan dunia. Bagaimana kalau pemandangan nanti di surga? Dan Rasulullah sampaikan, orang yang puasa itu insya Allah kalau puasanya diterima, ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Mau nggak? Kira-kira masuk surga enak nggak? Enak. Nih ibu di dunia mau makan aja susah. Cari sayur dulu. Cari beras, cari ikan, cari garam, cari tomat. Ya Allah, untuk makan aja lama prosesnya, betul. Belum mau masaknya harus cari gas dulu. Nah kalau gas habis nggak makan. Tapi kalau teman-teman di surga Pingin buah durian. ada. Pingin daging. Pingin madu. Mengalir satu sungai madu. Masya Allah, nikmat nggak? Sampai Rasul menyampaikan indahnya surga itu nggak bisa digambarkan. Saking indahnya. Kak Mal izin Allah kemarin jalan-jalan ke Burj Khalifa di Abu Dhabi, Dubai. Lihat gedung tertinggi di dunia. Kak Mal sekarang bisa gambarkan. Gedungnya kayak begini, tingginya kayak begini, di depannya ada kolam, di depannya ada mall, hafal. Tapi surga nggak bisa digambarkan saking indahnya. Teman-teman semua mau masuk surga? Mau, betul? Mau. Teman-teman, Kak Amal tanya nih, pingin jadi orang kaya nggak? Pingin jadi orang kaya tidak? Orang kaya, mau nggak? Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang kaya. Kenapa kita harus jadi orang kaya? Teman-teman, ada anak yatim datang ke tempat ini kelaparan. Kalau kita nggak punya uang, bisa ngasih nggak? Nggak bisa. Ada orang kelaparan, kemudian di depan ada makanan, tapi kita nggak bisa ngasih. Kenapa? Karena nggak bisa beli. Kalau kita tapi kalau kaya, dicukupkan semuanya. Anak yatim datang, kasih. Duafa datang, kasih. Orang kelaparan datang, kasih. Sekali lagi Kak Ma tanya, siapa yang ingin jadi orang kaya? Mau jadi orang kaya? Siapa yang ingin sukses? Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, siapa? Mau? Benar. Teman-teman, kita bisa belajar ke Rasulullah SAW. Ini Kak Mal mau cerita sebelum bahas tentang siapa Rasulullah dan bagaimana Rasul sukses. Sebut saja teman-teman, ada seorang anak namanya Monty. Siapa namanya? Siapa namanya? Monty. Monty ini malam-malam tidur nyenyak sampai ngorok. Ngorok. Terdengar azan subuh, bukan maghrib, azan subuh. Jangan-jangan teman-teman Allah malah kasumtu lagi. Ini lagi tidur dengar azan, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak, Bu? Di masjid ibu azannya gimana? Bapak-bapak udah sakit kaki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak mau ke masjid. Betul. Kemarin mah ada adik-adik, Dek, segede gini nih azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti bisa latihan suaranya supaya pingin bagus, bisa. Izin Allah, Kak Mal baru bisa menirukan 80 karakter suara. Berapa teman-teman?
Jadi pingin azan apa aja bisa dipelajari, dan itu nanti ilmunya bisa ditularkan ke teman-teman insyaallah. Amin. Teman-teman, Monty dengar azan bangun. Keren tidak? Teman-teman kalau dengar azan bangun nggak? Monty bangun. Ini anak-anak SD hafal nih. Biasanya apa? Bangun tidur. Gak hafal semua. Sekali lagi, bangun tidur. Monty bangun tidur, mandi, gosok gigi, keren. Terus ke masjid deh. Di masjid semua anak-anak udah berbaris, termasuk Monty. Bapak-bapak semuanya berbaris, keren. Siapa yang tadi pagi sholat di masjid? Ada, keren. Imamnya takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar. Monty di belakang, Allahu Akbar. gak main-main deh. Punten Bu, maaf saya lihat adik-adik segede gini sholat. Allahu Akbar. Tah. Masa sholat gitu? Ada lagi yang sholatnya Allahu Akbar. Kakinya besar. Tah. Kemarin, mohon maaf, kemarin saya sholat Jumat, kebetulan saya jadi makmum juga. Ada anak 3 orang, mungkin levelnya SMP kelas 1-an Bu, sholat Allahu Akbar. Isu kan mau main layang-layang enggak? itu lagi ruku ngomong astagfirullah. Dek, teman-teman semua sayang, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, please sholatnya yang khusyuk. Jadi kalau udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, set, gak boleh nengok kanan, gak boleh nengok kiri, gak boleh nengok atas. Yang dilihat cuma tempat sujud aja. Siap? Siap? Gitu. Nih Monty kayak gitu deh. Allahu Akbar. Gak main-main. Lima. Allahu Akbar. Tahu cecak, kejar. Nyamuk diam loh, diam loh. Gak boleh sayangnya. Teman-teman Monty sholatnya khusyuk banget. Habis sholat teman-teman Monty berdoa sambil nangis. Teman-teman hafal nggak doa untuk orang tua? Hafal tidak? Coba ikuti Kak Mal. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Monty doanya sambil nangis Bapak Ibu, Dek. Nangis. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa. Nangis. Bu, anak kita doa gimana? Doa untuk orang tua. Rabbighfirli. Itu bukan doa joget. Doa itu angkat tangan, tundukkan kepala, nangis. Kayak Monty persis. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nangis. Nangis. Habis sholat teman-teman Monty pulang. Kebetulan ibu bapaknya sederhana sekali. Pekerjaannya sebagai pemulung. Kadang-kadang hari ini makannya enak, kadang-kadang hari ini nggak enak. Kebetulan pagi itu teman-teman Monty makannya nasi putih sama kerupuk dan garam. Sedih nggak? Tadi pagi teman-teman makan daging nggak? Ayam, ikan, telur, mie. Alhamdulillah. Monty cuma nasi putih, garam sama kerupuk. Tapi Monty nggak marah sama ibunya.
Alhamdulillah ayah, kita bisa makan enak ya Bu. Iya Monty. Iya nak, kita syukur sama Allah ya nak. Ya. Keren. Habis makan ayahnya udah siap-siap pakai baju bolong-bolong, bawa karung jelek, mau ngambil bekas sampah yang dibuang orang atau botol mineral. Nah, ayah mau berangkat ke sana dulu ya. Kamu ke sana ya nak. Baik ayah. Ini kalau dalam sinetron ada musiknya Bu. Ayah, aku sama ibu ke sana. Ayah ke sana. Ya nak, ayah ke sana. Jaga ibumu baik-baik ya. Baik ayah, salam dulu. Mwah. Keren. Adik-adik suka cium tangan gak ke orang tua? Suka cium tangan tidak? Bukan ditanduk. Kak Mal selama ini lihat salamannya nanduk. Assalamualaikum Bu. Tah. Assalamualaikum Pak. Tah. Bukan nanduk. Dicium tangannya sayang. Ibu, assalamualaikum. Mwah. Ayah. Mwah. Kak Mal nih udah tua kayak begini, udah berubahan. Kalau kata Ustadz tadi sudah meninggalkan dunia hitam, kembali ke dunia putih. Kak Mal sama ibu Kak Mal masih cium tangan. Kalau Kak Mal pulang ke ceramah, ketemu ibu dicium tangannya, dicium keningnya, dicium pipinya. Adik-adik gitu enggak? Boro-boro. Kalau pulang suka nyium kening ibunya enggak? Kayaknya enggak, kelihatan tuh kening ibunya. Dicium sayangin. Ibu, mwah. Mwah. Gitu, keren. Monty kayak gitu. Ayahnya berangkat ke sebelah sana, ibu dan Monty berangkat ke sini. Na 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 na. Ayo Monty. Di jalan banyak bekas botol air mineral, bapak ibu adek. 1, 2, 10, 15. Ada anak muda urak-urakan pakai motor ngebut. Ngebut. 10, 20. Ibu Monty lihat. Monty! Monty didorong, ibunya ketabrak motor. Monty lihat. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu. Berdarah. Teman-teman kebayang nggak kalau ibu kita kecelakaan? Sedih nggak? Kebayang nggak kalau ibu kita meninggal? Sedih nggak? Kenapa sekarang suka melotot sama ibu? Ibu! Ayo. Mana baju aku? Nah, sekarang bisa melotot ke ibu, ke bapak. Besok kalau ibu dan bapak udah meninggal, ayo, sedih loh. Makanya sayangi ibu, sayangi ayah, mumpung masih ada. Besok kalau udah dikubur nggak bisa lagi. Bahkan salam teman-teman aja nggak dijawab. Ibu udah meninggal, coba assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Jawab nggak? Kalau jawab kabur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabur. Ibu Monty teman-teman jatuh, ketabrak motor, pinggangnya patah, giginya rontok. Untung ada polisi, ditelepon rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih. Ibunya meninggal teman-teman. Monty di luar. Ibu nggak apa-apa kan Bu? Ibu nggak apa-apa kan Bu? Monty nggak tahu, rupanya ibunya udah meninggal. Ibunya disimpan di kamar, nggak ada orang, sepi banget. Di rumah sakit sepi di kamar. Tiba-tiba pintunya kebuka.
Ada yang masuk pakai baju putih-putih. Dokter, setan. Ada bilang malaikat. Dokter pakai baju putih-putih. Diperiksa teman-teman, ternyata Ibu Monty meninggal. Kebayang nggak sedihnya Monty, teman-teman? Monty menangis. Begitu tahu ibunya meninggal, Monty menangis. Ayah Monty menangis. Tapi orang yang meninggal bisa hidup lagi nggak? Bisa hidup lagi tidak? Meninggal itu cuma satu kali, teman-teman. Jadi persiapkan dengan amal baik. Makanya teman-teman kalau di pengajian diam, dengerin ceramah biar dapat ilmu. Kalau lagi sholat, khusyuk sholatnya biar sholatnya diterima. Kenapa? Kalau sudah mati kita tidak bisa lagi sholat. Betul? Kalau sudah mati paling kita disolatkan. Betul? Karena semua manusia pasti mati. Orang miskin, orang kaya, rakyat biasa, raja-raja, mati semuanya. Ayo, tapi kalau matinya dalam keadaan husnul khotimah, matinya dalam keadaan sedang baca Quran, insya Allah masuk surga. Kemarin teman-teman lihat nggak di TV ada yang sedang baca Quran? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa. Set, meninggal dalam keadaan baca Quran. Keren tidak? Masuk surga. Teman Kak Mal kemarin di rumah Kak Mal meninggal, di rumah Kak Mal. Nih bapak-bapak nih, kita nggak tahu ajal kita. Kak Mal itu ceramah membahas tentang kematian. Kak Mal bilang, seandainya kita tahu mati kita kapan, maka orang-orang yang ada di masjid ini tidak akan pulang. Pasti dia akan zikir, baca Quran, bertobat. Baru ngebahas tentang kematian, Bapak Ibu, tiba-tiba teman Kak Mal Kiai ini biasanya kalau habis pengajian langsung makan, ini dia minta sholat dulu. Ustadz, sholat dulu, sholat zuhur dulu. Kita sholat zuhur berjamaah. Habis sholat zuhur berjamaah, makan siang. Habis makan, meninggal dunia. Udah sholat, udah pengajian, udah makan, meninggal. Allahu Akbar. Nah, kita nggak tahu. Bapak-bapak lagi di mana kita nggak tahu. Nah, kalau jarang baca Quran, nauzubillah. Mudah-mudahan kita rajin baca Quran, rajin sholat berjamaah, rajin ke masjid, biar kita meninggalnya di jalan Allah. Amin. Teman-teman, Monty menangis ibunya meninggal dunia, tapi ibunya sudah tidak bisa hidup lagi. Akhirnya dikuburkan. Setelah dikuburkan, Monty sehari dua hari nggak bisa makan, teman-teman, nangis saja. Tapi ayahnya keren, sama ayahnya dipeluk. Nah, Iya, ayah. makan sayang. Tak mau. Nanti kalau kamu sakit, siapa yang jaga kamu? Aku pingin seperti ibu, meninggal aja ya. Gak boleh sayang. Kamu sayang sama ibumu. Sayang. Kamu cinta sama ibumu. Cinta. Kamu ingin ibumu bangga. Pingin. Kalau begitu kamu harus jadi anak yang soleh, nak. Jadi anak soleh. Jadi kalau ibu pingin senang, aku harus jadi anak soleh. Iya. Caranya? Kamu harus belajar, nak. Baik, ayah. Adik-adik, ibu, bapak, asalnya si Monty ini gak mau makan karena kata ayahnya harus jadi anak yang soleh. Akhirnya dia mau makan. Teman-temannya berangkat sekolah pagi-pagi, Monty gak bisa sekolah. Sampai pada suatu hari, teman-teman, ayam sudah bangun. Ayam jantan juga bangun. Tapi kalau di tempat Kak Mal, di pesantren Kak Mal Darul Zamzam, ayamnya ayam pelumbu segini tingginya, suaranya panjang, keren. Monty lagi duduk, teman-temannya bawa tas. Monty sekolah yuk. Monty sekolah yuk. Monty sekolah yuk. Monty sekolah yuk.
Teman-teman, kalau teman-teman nggak sekolah, tiba-tiba teman-temannya lewat bawa tas sekolah, ngiri nggak? Pingin sekolah nggak? Pingin sekolah. Monty juga sama, sampai nangis. Ayah, teman-teman aku udah pada sekolah, aku juga pingin ya. Nah, doakan ayah punya rezeki sayang. Nanti kalau ayah kaya, nanti ayah sekolahkan kamu ya. Tapi aku pengen sekarang ya. Nanti kalau ada rezeki ya nak. Ayah, aku pengen sekarang sekolah ya. Monty nangis pingin sekolah. Anak ibu nangis nggak mau sekolah. Betul nggak? Cepat sekolah. Gak mau. Cepat sekolah. Menangis karena nggak mau sekolah. Monty menangis karena pingin sekolah. Teman-teman lagi nangis kayak begitu, tiba-tiba ada orang kaya lewat pakai mobil keren banget. Pintunya buka ke atas. Keren. Harga mobilnya 14 miliar. Keren tidak? Kira-kira dia kaya enggak? Kalau mobilnya 14 miliar, gimana rumahnya? Pasti rumahnya gede. Maaf Pak, saya dengar anak Bapak menangis. Ada apa? Iya Tuan, anak saya pingin sekolah, tapi saya tidak bisa menyekolahkan. Oh begitu. Bagaimana kalau Bapak ikut dengan saya, kerja di rumah saya, dan anak Bapak saya sekolahkan? Nah, sini nak. Ada apa Pak? Kamu mau saya sekolahkan? Mau. Bener? Serius? Serius Pak. Teman-teman, Monty akhirnya disekolahkan di sekolah yang elit. Karena Monty dari orang miskin, tetap walaupun pakai baju baru tetap kelihatan kemiskinannya. Betul nggak? Dibully sama temennya. Orang miskin, orang miskin. Tapi Monty senyum. Biarin. Keren nggak? Monty dibully sama temennya, nggak pernah diambil pusing. Tapi teman-teman, please jangan pernah membuli orang, jangan pernah meledek orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang diledek hari ini, besok dia lebih mulia daripada kita. Betul? Kita bilang hitam sama mereka, jangan-jangan nanti kita kebakar jadi hitam. Nauzubillah. Jadi tidak boleh menghina fisik, tidak boleh mencaci maki orang lain, yang boleh mendoakan orang lain untuk sukses. Setuju? Teman-teman, Monty disekolahkan dan dia belajarnya sehari 3 kali. Berapa kali belajarnya? Berapa kali sehari belajarnya? 3 kali. Kapan? Pagi sebelum sekolah, siang pulang sekolah, dan malam sebelum tidur. Kalau teman-teman belajarnya berapa kali? Besok ujian, malam baru belajar, betul? Akhirnya apa yang terjadi? Begitu ujian bingung. Saat ujian, aku nggak punya jawaban. Mau tanya teman, takut ketahuan. Akhirnya aku pegang kancing depan. A, B, C, D, E. Mana yang paling hangat? Yang paling hangat mana ya? A, B, C, D, E. E aja ah. Kalau ngisi soal ujian kayak begitu, kira-kira benar atau tidak? 0. Besok pagi guru memanggil karena nilaiku kecil, tapi guruku sayang aku ditambah setahun lagi. Bukan saya nggak naik kelas, seneng nggak naik kelas tahun lagi. Teman-teman, Monty belajarnya sehari 3 kali sehingga dia kelas 1 juara, kelas 2 juara, sampai kelas 6 juara. Akhirnya kepala sekolahnya bilang gini, anak-anak sekalian, besok kalian akan meninggalkan sekolah ini. Bapak ingin kalian menulis 3 keinginan kalian kalau kalian sudah besar nanti. Bisa dipahami? Paham Pak? Paham Pak? Paham Pak? Paham Pak? Paham Pak? Paham Pak? Paham Bapak. Silahkan tulis 3 keinginannya. Siap. Semua orang nulis 3 keinginan. Berapa keinginan Bu? Monty nulis 3 keinginan, semua nulis 3 keinginan, dan satu persatu dipanggil ke depan. Aisyah ke depan. Baik Bapak.
Aisyah mau keliling dunia, mau bahagiakan orang tua, Iya. mau jadi dokter. Iya. Orang tuamu? Orang tua saya dokter, Pak. Hebat. Kasih nilai 100. Semua orang dikasih nilai 100 kecuali Monty. Monty, kemari. Baik, Pak. Ini keinginan kamu. Iya. Mohon maaf Ibu, Monty yang dia tulis 3 keinginannya, gurunya aja nggak percaya. Kenapa? Karena menganggap bahwa Monty ini orang miskin. Monty menulis 3 keinginan. Pertama, dia ingin jadi orang kaya, lebih kaya daripada orang yang menyekolahkan dia. Yang kedua, dia ingin keliling dunia. Yang ketiga, dia ingin membahagiakan ayah dan ibunya. Menurut logika kita nggak mungkin. Kenapa? Karena Monty orang miskin, betul. 25 tahun kemudian ada seorang anak muda yang pakai mobil harganya miliaran, menemui seorang kakek. Kemudian si kakek itu dibawa ke rumahnya. Di rumahnya didudukan di kursi yang baik. Kemudian dia bertanya kepada si kakek itu, "Kek, apakah kakek mengenal saya?" "Oh, maaf anak muda, saya tidak mengenalmu. Siapa?" "Apakah benar kakek tidak kenal saya?" Tidak, kakek tidak mengenalmu." Teman-teman, ini si kakek tidak kenal pemuda ini. Kemudian si pemuda ini masuk ke dalam satu kamar. Kemudian dia ngambil figura segede gini, tulisannya pingin jadi orang kaya, lebih kaya daripada majikannya, pingin keliling dunia, dan juga ingin membahagiakan ibu dan ayahnya. Dan ada tanda tangan di bawahnya, tanda tangan gurunya. "Oh, saya ingat dulu ada anak namanya Monty. Dia pingin jadi orang kaya." "Maaf Pak, jadi Bapak kenal tulisan ini?" "Tentu saja kenal, ini tulisan saya, Nak." "Bapak tidak kenal saya?" "Tidak, anak muda. Memang kamu siapa, Nak?" "Saya Monty, Pak." Teman-teman, begitu dengar kata Monty, orang bapak tua ini pingsan. Pingsan. Rupanya dulu yang dia mencibir, yang dia mencaci itu ternyata Monty yang sekarang di depannya udah jadi orang sukses. Teman-teman, mohon maaf, Kak Mal nih yang ngomong di depan teman-teman. Dulu pakaiannya bolong-bolong, sekolah aja bajunya bolong-bolong, kaos kaki, sepatu pakai kantong kresek. Kak Mal ketemu dengan seorang profesor namanya Neo Guancung. Beliau seorang mu'alaf. Waktu Kak Mal jadi supir beliau bilang, "Kak Mal, kamu pingin sukses tidak?" "Pingin." "Kalau pingin, tulis." "Apa, Dek?" "Tulis." Kata beliau, kunci sukses itu ada 3, Kak Mal. Ada berapa, teman-teman? Siapa tahu ibu yang mau umroh, nanti ibu umroh, Allah lancarkan umrohnya, amin. Coba pegang kepalanya, katakan cita-cita. Kalau Kak Mal pegang kepala, katakan cita-cita. Siap? 1, 2, 3. Yang kompak, lebih keras. Kalau Kak Mal pegang hidung, katakan usaha. Siap? Lebih keras. Sekali lagi. Ingat kepala, cita-cita ya. Sekali lagi. Kalau Kamal pegang dagu, katakan doa. Ibu mohon maaf, saya dari kampung. Kampung saya di Cianjur, jauh. Pernah ada yang ngirim surat ke kampung saya, 3 bulan baru sampai, saking kampungnya. Tapi saya mengikuti apa yang disarankan Neo Guancung, seorang profesor yang sekarang ahli perbankan Islam di Indonesia. Nama Islamnya Profesor Dr. Haji Syafi'i Antonio MEC. Dulu saya jadi supir.
Beliau nulis, beliau ingin kaya daripada ayahnya, daripada saudaranya. Ayahnya masih Konghucu, saudaranya ada yang Protestan, ada yang Katolik. Beliau tulis ingin jadi orang kaya, lebih kaya daripada saudaranya. Dan beliau juga tulis ingin punya santri yang santrinya ribuan. Monty tadi menulis ingin keliling dunia. Kakmal sama, Kakmal menulisnya bukan 3, 7. Yang Kakmal tulis pertama ingin berangkat haji, kedua ingin kuliah, ketiga ingin menikah, keempat ingin jadi penulis, kelima ingin keliling dunia, keenam ingin punya pesantren, ketujuh ingin jadi presiden. Teman-teman semua orang ketawa, kecuali satu orang namanya Profesor Dr. Haji Rustam Effendi MA. Beliau tanda tangan, I am support you for president. Saya dukung kamu untuk jadi presiden. Cucung Profesor Safi Antonio, tulisannya sekarang terbukti. Silakan ibu lihat. Ada Institut Tazkiyah di Sentul City. Ada masjid namanya Andalusia Islamic Center, pembangunannya kurang lebih 15 miliar. Rumah beliau di sebelah masjid itu kurang lebih 14 miliar rumahnya punya 2. Dulu rumahnya ukuran 10 kali 7 kali 10. Sekarang rumahnya gede banget. Monty berhasil, Neo Guancung berhasil, Kakmal bagaimana? Teman-teman, Kakmal tulis ingin berangkat haji. Izin Allah, Kakmal tulis tahun 2000, tahun 2002 Kakmal berangkat. Waktu itu Kakmal usianya 24 tahun. Sekarang usia Kakmal 45 tahun, alhamdulillah baru 12 kali ke Mekah. Alhamdulillah. Kakmal sombong, bukan sombong, ini di bulan Ramadan supaya teman-teman termotivasi menulis cita-citanya. Yang kedua, Kakmal tulis ingin kuliah, alhamdulillah sudah lulus S2, mudah-mudahan lanjut doktor, amin. Dan mudah-mudahan dapat nilai yang terbaik, amin. Dan dapat ilmu yang bermanfaat, amin. Ketiga, Kakmal ingin nikah, alhamdulillah sudah 3 ibu, anaknya, istrinya 1. Mudah-mudahan 1 aja ya. Yang keempat, Kakmal ingin jadi penulis, teman-teman. Kakmal sudah nulis 5 buku. Kemarin dapat dari 1 buku dapat royalti 25 juta rupiah. Alhamdulillah. Makanya teman-teman jangan curhat di WA, jangan curhat di Instagram, tapi curhatlah di buku, jadikan tulisan, cetak. Kalau laku bisa jadi uang. Kelima, Kakmal ingin keliling dunia, alhamdulillah baru 12 negara. Uzbekistan, Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, kemudian Yordania, Palestina, Israel, Thailand, Singapura, dan beberapa negara lain baru 12. Mudah-mudahan nanti kalau jadi presiden bisa keliling dunia, amin. Keenam, Kakmal ingin bangun pesantren. Mohon maaf Pak Prof tahu persis waktu penggalangan dana ya. Waktu penggalangan dana dulu 10 tahun yang lalu kali Prof. Ini masjid belum ada masjid. Saya penggalangan dana bisa beli tanah 1.800 meter. Sekarang tanahnya sudah 12 hektar. Tanahnya sekarang sudah 12 hektar dan sudah ditanami durian. Ada musangking, bawor, matahari, itu 4 meter sudah berbuah. Jadi kalau bapak-bapak suka durian, main ke Darul Zamzam di bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Insya Allah dari mulai rambutan, lengkeng, durian, pete itu ada di bulan itu. Termasuk nanas, dan itu gratis. Jadi itu saya gratiskan. Kemarin panen perdana duriannya 6 kilo Pak satunya. Mangga satunya Bu 2 kilo. Jadi kalau ibu beli mangga 2 kilo cuma 1 biji. Tapi di Darul Zamzam semuanya gratis. Mudah-mudahan nanti Pak Prof dan teman-teman bisa datang ke sana, nginep di sana. Insya Allah tempatnya indah di atas gunung. Jadi pemandangannya kemana-mana insya Allah. Mohon doanya. Kakmal lagi bangun masjid, ini mau udah selesai. Siapa tahu ada bapak-bapak di sini yang kelebihan rezeki. Kakmal sedang bangun masjid, masih kurang 4 miliar lagi. Dan untuk sampai teduh tuh masih butuh dana 850 juta. Siapa tahu bapak-bapak punya uang 850 juta. Karena janji Allah, Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah kama fasikototin au asgoro banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, sebesar sarang burung mungkin saking kecilnya atau lebih kecil,
banallahu lahu, maka Allah akan bangunkan untuknya baitan, rumah fil jannah, di dalam sorga. Jadi yang bangun masjid ini kita doakan mudah-mudahan udah punya rumah di sorga, amin. Karena masjid ini udah jadi, silakan sekarang bangun masjid Darul Zamzam. Ya bapak-bapak boleh ya bangun masjid Darul Zamzam. Sampai teduh aja, sampai teduh itu 850 juta. Jadi kalau bapak-bapak punya deposito, lebih baik buat masjid aja. Insya Allah dijamin nanti rumah di sorga, amin. Teman-teman, Kak Ma tulis ingin jadi presiden, mudah-mudahan Kak Ma jadi presiden Indonesia ke-10, amin. Yang sekarang ke-7 Pak Jokowi, ke-8 gak tahu siapa, ke-9 gak tahu siapa, ke-10 mudah-mudahan Kak Mal, amin. Jadi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau foto sekarang aja ya. Teman-teman, jadi kata Nio Guancung, kalau kita pingin sukses, tulis. Kenapa ditulis? Kita belajar dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca salawat dulu yuk untuk Rasulullah. Semangat. Min saniyatil wada. Allahu Akbar. Teman-teman, Rasul cita-citanya ditulis sama Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul adzim. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi seluruh alam, cita-citanya, dan itu sudah ditulis di dalam Al-Quran. Jadi adik-adik pulang dari sini nanti tulis keinginannya apa. Ibu mau umroh, tulis. Bapak mau berangkat haji, tulis. Pingin lunas hutang, tulis. Siap teman-teman? Tulis. Yang kedua, kunci sukses itu apa tadi? Yang pertama, cita-citanya diapakan? Ditulis. Yang kedua, usaha. Monty tadi belajarnya berapa kali sehari? 3 kali. Adik-adik sehari berapa kali belajar? Enggak belajar. Oh gimana sukses? Dek lihat, adik-adik mau daftar tentara, siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, maju jalan. Kira-kira diterima enggak? Enggak. Tapi kalau usahanya maksimal, siap gerak, mat gerak, gerak, ayo jalan. Kira-kira diterima enggak? Diterima. Begitu dengar trompet komando, langsung lari. Kalau yang tadi Suara naon eta teh? gak bakalan lulus. Jadi Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang merubah. Setuju teman-teman? Teman-teman pengen pintar? Pengen pintar nggak? Belajar. Ibu-ibu pengen umroh, nabung. Ini pengen umroh, nabung kagak? Bu, Allah akan berikan kemampuan kita kalau kita udah ikhtiar. Jadi kalau kita pengen berangkat haji, nabung dulu.
Kalau kita pingin umroh, nabung dulu. Jangan nunggu punya duit baru umroh, susah. Nabung dulu. Adik-adik kalau pingin pinter, belajar dulu. Jangan pingin pinter baru belajar, nggak bisa. Jadi harus ikhtiar dulu. Setuju? Yang ketiga apa kunci sukses? Doa. Teman-teman suka doa nggak? Doa yang terbaik adalah doa di saat di majelis ilmu sekarang. Habis sholat asar di majelis ilmu bulan Ramadan, ya Allah. Coba angkat tangannya semuanya ya. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara kami. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, terima puasa kami, sholat kami, zakat kami, sedekah kami. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah kabulkan doa kita. Teman-teman, yang ketiga kunci sukses itu doa. Jadi harus berdoa. Teman-teman mau sekolah, cium tangan ibunya. Ibu sekolah dulu ya. Ayah. Cium tangannya. Kak Mal udah tua kayak begini masih cium tangan ayah, cium tangan ibu, walaupun ayah dan ibu pulang dari sawah. Kenapa kita harus berdoa? Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada siapa, Bu? Mintanya kepada siapa, Pak? Mintanya kepada siapa, Dek? Allah. Jangan minta sama bah dukun. Ada bah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit bah dukun baca mantra, lalu pasien disembur cuah. Dukunnya 100 tahun gak pernah gosok gigi, makannya jengkol sama pete, terus ngeludah sama kita, langsung rabies. Jadi mintanya sama siapa? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Dek, suka bohong nggak? Bu, minta uang. Buat apa? Ada acara. Berapa? 100.000. Padahal suruhnya 50.000. Minta ke ibu kita 100.000. Ibu kita tahu nggak kita bohong? Nggak tahu. Tapi teman-teman, bohongnya kita diketahui sama Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, agenda teman-teman masih banyak. Tapi Kak Mal mau ngeluarkan si Ahmad dulu. Kalau si Ahmad nggak keluar suka nangis biasanya. Siapa? Boneka Ahmad. Panggil Ahmad sini dong. Ahmad. Lebih kencang. Mat, bangun dulu sayang. Iya. Aduh. Bentar sayang. Kenapa? Kejepit sleting. Oh, kejepit sleting. Ya. Hei. Nggak boleh gitu sayang. Hei. Aduh. Aduh, cuma gini doang. Aduh. Alah. Aduh. Belum. Ahmad tadi dengerin Kak Mal nggak? Dengar. Kunci sukses itu ada 3. Yang pertama, cita-cita. Cita-citanya diapakan? Ditulis. Yang kedua, usaha. Tadi Monty belajarnya sehari berapa kali? 3 kali. Kapan? Pagi, siang, terus malam. Apaan? Makan. Belajar. Aduh.
Cuma gini doang. Aduh, aduh. Belum. Yang ketiga, doa minta kepada siapa? Orang tua, Siapa lagi? guru-guru, Siapa lagi? teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah. Ahmad kenapa pinter sayang? Belajar. Belajar. Jadi teman-teman kalau pengen pinter harus belajar. Teman-teman, insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain kesempatan karena waktu kita terbatas. Teman-teman juga mungkin harus pulang lagi ke rumahnya. Kak Mal juga harus kembali ke Cianjur. Mohon doanya dari semua. Kak Mal sedang bangun masjid dan pondok tahfiz Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mohon keikhlasannya. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholih ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.